Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Guru Angel ya. Hari ini kita kembali belajar tema 3, benda di sekitarku. Bu Guru harap anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Siapkan buku tema 3 dan buku tulis. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang perubahan wujud benda. Hari ini kita masih belajar perubahan wujud benda. Tetapi kita akan belajar tentang perubahan wujud benda dari cair ke gas dan dari gas ke cair. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat dengan perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair yang disebut mencair dan dari cair menjadi padat yang disebut membeku. Ya. Nah, membeku adalah perubahan zat cair menjadi padat. Kalau mencair itu adalah perubahan padat menjadi cair. Semoga anak-anak bisa mengingatnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menguap, perubahan wujud benda dari apa ya? Oke. Nah, anak-anak bisa membuka buku halaman 141 sampai 155. Buku tema 3. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar air yang mendidih. Nah, pernah melihat kan ibunya di rumah masak air atau masak apa saja, kemudian ketika dia mendidih, itu akan menguap. Apakah pernah melihat? Ataukah pernahkah anak-anak menjemur pakaian atau melihat ibunya yang menjemur pakaian? Pakaiannya basah ya. Lalu kemudian pakaian itu kering. Ya, pernah? Nah, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa air bisa mendidih dan menguap? Lalu mengapa pakaian yang basah bisa menjadi kering? Oke, simak penjelasan Bu Guru baik-baik ya. Nah, anak-anak perhatikan. Ini adalah contoh peristiwa menguap. Nah, ini kita memasak sesuatu ya. Ini sepertinya memasak nasi atau memasak sup atau apa saja. Ya. Kemudian ini memasak air. Nah, kenapa dia bisa menguap? Ya. Karena terkena panas dari kompor. Nah, karena dia terkena panas, maka dia menguap. Maka air akan menguap. Kalaupun masak sayur sup, pasti dia akan menguap. Kenapa? Karena mendapatkan panas. Nah, coba anak-anak perhatikan, ketika memasak air, airnya sudah sangat mendidih, lalu lupa untuk mematikan kompornya. Jadi air itu dibiarkan mendidih dan menguap.
Nah, lama-kelamaan kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, air lama-kelamaan pasti akan mengering. Kenapa? Karena air itu menguap. Nah, karena dia menguap, terkena panas dari kompor, maka lama-kelamaan air itu akan berkurang. Ya, oke. Nanti kalau di rumah ketika ibunya masak, coba anak-anak perhatikan. Ya, anak-anak perhatikan. Apakah ketika air mendidih atau sayur sop mendidih, apakah dia menguap atau tidak? Kemudian juga anak-anak perhatikan, kalau misalnya anak-anak atau ibunya memasak air, lalu air yang sudah mendidih tidak segera diangkat tapi dibiarkan. Nah, anak-anak lihat apa yang berubah dari air. Apakah airnya tetap ataukah airnya akan berkurang? Ya, coba perhatikan ibunya ketika memasak ya. Oke. Lalu yang berikut, pakaian. Nah, tadi kan di gambar yang pertama itu seorang ibu sedang menjemur pakaian. Nah, pakaian itu ketika kita mencuci dia basah. Nah, ketika dijemur, lama-kelamaan baju itu, pakaian itu dia akan kering. Nah, kenapa? Karena air dalam baju akan menguap karena terkena panas matahari. Jadi, air yang terkandung dalam baju, dalam pakaian itu, dia akan menguap karena dibantu oleh sinar matahari. Oke, bisa diingat ini? Oke. Nah, berikutnya, ikan asin. Anak-anak pernah makan ikan asin? Nah, ikan asin itu awalnya itu dia ikan basah. Karena kalau para nelayan menangkap ikan dari laut, pasti ikannya dalam keadaan basah. Nah, supaya ikan itu kering, maka ikan itu dijemur. Ya, dijemur di bawah terik matahari. Mengapa harus dijemur? Agar kandungan airnya menguap. Kandungan air yang ada di ikan ini dia menguap sehingga ikan pun menjadi kering. Oke, jadi kalau anak-anak pernah makan ikan kering, itu sebenarnya ikan yang basah yang sudah dijemur di bawah terik matahari. Oke, bisa diingat ini? Nah, kalau begitu, menguap adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Ya, jadi menguap adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Ya, bisa diingat ini? Oke, ya. Berikutnya, tugas pertama untuk anak-anak adalah anak-anak melakukan percobaan di rumah. Anak-anak menyiapkan 2 buah piring kecil, kemudian air dan gelas ukur. Gelas ukur ini maksudnya supaya air yang ditaruh di piring ini itu sama banyak. Jadi anak-anak harus mengukur airnya itu sama banyak, lalu ditaruh di piring. Ya, isi 2 piring gelas kecil dengan air, tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Nah, diisi air itu terserah berapa banyak ya. Kemudian, letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap. Ruangan yang tidak terkena terik matahari. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, seperti ini. 2 buah piring sudah diisi air sama banyak. Yang satu taruh di bawah terik matahari, yang satu ditaruh di dalam ruangan yang gelap.
ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian biarkan selama 3 jam. Kemudian perhatikan air dari tiap-tiap piring itu. Nah, di sini sudah ada gambar ya, ini contohnya. Nanti anak-anak tetap melakukan percobaan supaya anak-anak tahu ternyata benar ya air itu kalau ditaruh di bawah sinar matahari dia bisa berkurang. Nah, oke. Nah, ini anak-anak melihat perbedaannya. Oke, ini ditaruh di bawah sinar matahari, airnya itu berkurang. Sedangkan yang ditaruh di dalam ruangan tertutup, ruangan tanpa sinar matahari itu dia tetap tidak berubah. Ya, nah anak-anak tetap melakukan percobaan ini di rumah ya, supaya anak-anak lihat, oh ternyata benar ya. Oke, nah setelah itu anak-anak menuliskan hasil pengamatan di kolom ini ya. Nah, di kolom itu ada di halaman 144. Ya. Oke. Lalu, nah anak-anak, tabel pengamatan ini ada di buku halaman 144. Jadi anak-anak setelah melakukan percobaan, anak-anak boleh menuliskan hasil pengamatannya di halaman 144. Nah, di situ ada yang Bu Guru rubah, yang soal nomor 2-nya itu pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan, alasannya adalah, nah itu Bu Guru ganti dengan kesimpulannya. Ya, itu Bu Guru ganti dengan kesimpulannya. Nah, anak-anak bisa menulis jawabannya di buku halaman 144. Oke, berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan mengembun? Nah, tadi kita belajar menguap. Menguap itu dari benda cair menjadi gas. Sekarang, apa yang dimaksud dengan mengembun? Nah, anak-anak perhatikan ya. Perhatikan gelas ini. Ini gelas yang berisi es batu. Nah, mungkin anak-anak bisa membuka buku halaman 152 sampai 153. Nah, di situ ada gelas. Kemudian gelas ini kita taruh es batu. Anak-anak pernah minum air yang diisi es batu kan? Nah, kalau pernah, pasti anak-anak melihat adanya bintik-bintik air yang ada di luar gelas. Oke? Kalau misalnya anak-anak tidak pernah, mungkin anak-anak bisa, kalau anak-anak membeli minuman yang dingin, anak-anak pasti akan melihat bintik-bintik air yang ada di luar botol minuman. Oke? Ya. Atau contoh lain, ini misalnya minuman ya, teh atau kopi atau susu atau air hangat atau air panas. Nah, ketika air ini kita tutup dengan tutupan gelas, beberapa menit kemudian ketika kita buka tutupannya, itu akan terdapat bintik-bintik air pada tutupan. Ya, nanti coba anak-anak mengambil gelas, menaruh air hangat atau air panas, kemudian ditutup.
dengan tutupan gelas. Lalu anak-anak melihat, apakah ada bintik-bintik air di tutupan gelas? Ya, oke. Nah, kemudian mobil. Anak-anak pernah naik mobil kan? Nah, ketika hujan itu biasanya kita melihat kaca mobil bagian dalam itu menjadi buram. Ketika kita menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan itu akan menjadi basah. Apakah anak-anak pernah melakukan hal tersebut? Iya, oke. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena itu merupakan proses mengembun. Mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Nanti anak-anak bisa membaca buku di halaman 152 sampai 153. Ya, jadi contoh yang Bu Guru berikan tadi, air dalam es batu yang taruh di dalam gelas, kita akan melihat bintik-bintik air, kemudian tutupan gelas, ketika kita menutup minuman yang panas, yang hangat, kita akan lihat bintik-bintik airnya. Lalu pada kaca mobil, ketika terkena air hujan, kita akan melihat bintik-bintik air. Nah, itu adalah contoh dari peristiwa mengembun. Jadi, mengembun adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Oke, Bu Guru berharap anak-anak bisa mengerti ya. Oke, tugas yang kedua itu ada di buku halaman 145. Nah, halaman 145 tuh yang ini. Ya. Nah, anak-anak menghubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Membeku itu apa? Tarik garisnya. Menguap itu apa? Lalu mencair itu apa? Oke, bisa dimengerti? Lalu, buka buku halaman 155. Nah, halaman 155 ini, anak-anak melengkapi bagan berikut ini. Nah, anak-anak tulis mengembun adalah, apa jawabannya tulis di sini. Lalu contoh peristiwa mengembun. Yang tadi ya, yang Bu Guru sudah berikan penjelasan itu. Nah, anak-anak tulis satu contoh di sini. Oke? Nah, tugas ini dikirim ke Google Classroom. Jadi ada 3 yang anak-anak harus kirim. Ada yang ini, halaman 145, 155, dan yang tadi, yang percobaan, yang ini, halaman 144. Oke, bisa dimengerti ini? Oke ya. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar.